Selebriti wanita itu benar-benar melamar seorang nelayan biasa di depan umum. Orang-orang di sekitarnya bersorak dan mendesak pria itu untuk menerima lamaran tersebut. Tetapi pria itu malah mengatakan bahwa wanita itu pembohong. Tepat saat itu neneknya mendorongnya dengan kasar ke samping. Ketika melihat betapa cantiknya wanita itu, sang nenek langsung memarahinya karena tidak tahu cara menghargai wanita sebaik itu. Bahkan, ia langsung memasangkan cincin pertunangan yang diberikan wanita tersebut ke jari cucunya dan menerima lamaran itu atas namanya. Pria itu merasa sangat tidak berdaya karena ia tahu bahwa wanita itu hanya menginginkan pernikahan kontrak dengannya. Ternyata, hanya 3 hari sebelumnya pria itu pergi ke restoran untuk mengantar ikan. Secara kebetulan, ia melihat wanita itu sedang menghadapi masalah percintaan. Dengan marah, wanita itu membentak pacarnya karena telah berbohong dengan mengaku masih lajang, padahal sebenarnya sudah menikah. Namun, pacarnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Bahkan, ia menyuruh wanita itu berhenti dari dunia hiburan dan menjadi simpanannya. Wanita itu benar-benar marah dan langsung mengejar pria tersebut untuk memukulinya. Seorang paparazzi diam-diam merekam seluruh kejadian dan menyebarkan rumor di internet bahwa wanita itu adalah perebut suami orang. Wanita itu sangat marah ketika melihat berita tersebut. Ia mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa justru dirinya yang telah ditipu, tetapi ibunya mengatakan bahwa seluruh internet kini menghina dirinya. Jika ia tidak menemukan solusi dalam waktu 3 hari, karier aktingnya akan hancur sepenuhnya. Saat merasa cemas, wanita itu menyadari bahwa rekaman berita tersebut juga menangkap sosok pria yang kebetulan lewat pada hari itu. Karena dirinya dan sang pacar belum pernah mengumumkan hubungan mereka ke publik, ia memutuskan untuk menjadikan pria itu sebagai pengganti pacarnya. Selama pria itu belum menikah, orang-orang tidak akan menganggapnya sebagai selingkuhan. Keesokan harinya, ia menemukan pria tersebut. Ia menjelaskan bahwa media telah menyebarkan rumor palsu tentang dirinya, dan ia perlu mengumumkan hubungan dengan pria itu untuk membersihkan namanya. Jika pria itu setuju melakukan pernikahan kontrak dengannya, ia akan membayar sebesar $500.000. Namun, bukannya menerima dengan senang hati, pria itu malah mengira wanita tersebut mengalami gangguan mental. Saat wanita itu sedang bercermin, pria itu diam-diam melarikan diri. Wanita itu menjadi sangat kesal. Ia tidak percaya pesonanya tidak mampu menaklukkan pria itu. Jadi ia sengaja datang ke desa nelayan tempat pria itu tinggal. Ia berbohong kepada warga desa dan mengatakan bahwa mereka telah berpacaran selama bertahun-tahun. Tetapi kini pria itu ingin putus karena merasa tidak pantas untuk dirinya. Cerita itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Pria itu buru-buru datang untuk menghentikannya. Tetapi ia tidak menyangka neneknya benar-benar mempercayai kata-kata wanita itu. Pada akhirnya, wanita tersebut berhasil mendapatkan surat nikah bersama pria itu. Keduanya sepakat untuk bercerai setelah 3 bulan. Di hari pertama mereka tinggal bersama. Wanita itu menggambar garis pembatas di lantai. Ia memperingatkan pria itu agar tidak melewati batas tersebut. Lalu ia memberikan autobiografinya. Buku itu mencatat 1000 hal tentang dirinya. Ia meminta pria itu menghafalnya agar mereka tidak terlihat asing satu sama lain di depan media. Pria itu setuju. Tengah malam pria itu keluar untuk mencari udara segar dan menemukan bahwa wanita itu berjalan sambil tidur. Dengan ekspresi kosong, wanita itu memerankan adegan audisi dan berkata bahwa ia bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan peran. Lalu ia menangis sambil berkata bahwa ia berhasil mendapatkan peran tersebut, memohon agar ibunya tidak kecewa padanya. Barulah pria itu menyadari bahwa wanita tersebut selalu hidup di bawah kritik terus-menerus dari ibunya. Alasan ia begitu peduli pada reputasinya hanyalah karena ingin mendapatkan pengakuan dari sang ibu. Dengan rasa iba, pria itu memeluk wanita tersebut dan membawanya kembali ke kamar. Saat ia sedang menyelimuti wanita itu, jakunnya tanpa sengaja menyentuh bibir wanita tersebut. Sentuhan lembut itu langsung membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa menahan diri untuk mulai memiliki perasaan padanya. Keesokan harinya, wanita itu bangun dan menemukan plester di tangannya. Ternyata ia melukai dirinya sendiri saat berjalan dalam tidur, dan pria itulah yang memasangkan plester tersebut. VDQ.